Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat? Sehat, Bu. Lancar puasanya? Alhamdulillah. Bu. Tetap semangat ya? Ya, Bu. Bagus. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Silakan kepada ketua untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum dimulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Bapak berabsen dulu ya. Meli Santi ya. Lagi coba Bu. Chania Notri. Chania kemana? Gak ada kabar, Bu. Katanya balik kampung Bu, tapi gak ada balik-balik. Iya, Bu. Dinda Nestia, Anissa, Lucy Febrianisi, Alan Kurniadaya, Mardianto Purnomo, Hadir, Bu. Kiki Mayana, Ilan Mayani, Elsa Putri, Kurnia Alagi, Baby Putri Amelia, ada Bu. Vanessa Oktarasari, sini Bu. Tuti Fairani, Tuti Loyo ya. Sri Indah, Natasha Putri, Metia Suciati, Rangga Juli, Hadir, Bu. Rizky Faizal, Keluar, izin. Raditya Andika, izin Bu. Kamu pada izin di mana? Di baju. Muhammad Fadel, Dulu. oke. Berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu KD 3.8, itu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang kerajaan Banten. Oke, apa itu kerajaan Banten? Tanyaan itu. Kerajaan Islam, Bu. Betul. Tadi kan kajian kita tadi sesuai dengan analisis kerajaan Islam. Oke, di sini Ibu ingin bertanya, apa yang Anda ketahui apa itu kerajaan Banten? Kerajaan Islam? Ya, apa lagi? Kerajaan yang berada di Kecamatan Banten. Di Banten. Terletak di mana kerajaan Banten itu? Jawa. Oke. Kerajaan Banten itu merupakan kerajaan Islam yang terbesar di wilayah Banten, tepatnya di provinsi Jawa. Banten. Banten. Nah, Banten itu peninggalannya sudah tersebar ke beberapa kota seperti Serang, Cilegon, dan Cirebon, Tangerang, Serang. Oke, selanjutnya peta. Nah, di sini siapa yang ingin menunjuk di mana letak kerajaan Banten? Itu Natasha. Oke. Wilayah Banten itu sudah tersebar di mana saja? Siapa yang ingin Bapak tunggu? Banten. Ya, tersebar di wilayah apa? Oke. Jadi letak Banten itu di sini. Nah, wilayahnya sudah tersebar ke beberapa wilayah sampai hingga ke Lampung. Nah, letak Kesultanan Banten ini sudah berada di ujung Pulau Jawa Barat. Nah, oke, selanjutnya silsilah raja-raja di kerajaan Banten. Yang pertama yaitu Sultan Hasanuddin yang memerintah sejak tahun 1552 sampai 1570. Nah, Sultan Hasanuddin ini, jika kalian belajar nih tentang kerajaan Banten, pasti
sehingga kerajaan Banten itu sudah luas sampai hingga ke Lampung. Nah selanjutnya itu Maulana Yusuf. Nah Maulana Yusuf ini memerintah sejak tahun 1570 sampai 1580. Selanjutnya ada Maulana Muhammad yang memerintah sejak tahun 1580 sampai 1605. Nah, pada masa pemerintahan Maulana Muhammad ini, Maulana Muhammad itu sempat menyerang Palembang dan pada akhirnya ia gugur. Nah, sehingga kerajaan Banten itu dipimpin oleh putranya yang bernama Abdul Mufakir yang memerintah sejak tahun 1605 sampai 1640. Nah, Abdul Mufakir ini diangkat sebagai raja sejak masih berusia 5 tahun. 5 bulan. Rizky 50 sudah bisa ngapain saja? Bangka. Belum bisa ngapa-ngapain. Bisa ngapa-ngapain, tapi dia sudah diangkat sebagai raja. Dia tidak sendirian, tapi dia dibantu juga dengan walinya yang bernama Jogonegoro, Jaga Negara. Agak jawabannya. Selanjutnya ada Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah sejak tahun 1651 sampai 1672. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini disebut dengan sultan yang terkenal. Ada yang tahu kenapa ia menjadi sultan yang terkenal? Karena dia tadinya punya kejayaan pada kerajaan Banten. Benar. Nah, pada masa puncak kejayaan Banten itu sudah berada di tangan Sultan Ageng Tirtayasa karena dia sudah berhasil membuat kemajuan pada masa kerajaan Banten tersebut. Nah, selanjutnya ada Sultan Haji. Nah, Sultan Haji ini memerintah sejak tahun 1683 sampai 1687. Dia juga terkenal. Ada yang tahu kenapa dia terkenal? Apa itu? Sultan Haji ini. Ini Haji mungkin ada jawab. Sultan Haji itu terkenal karena apa? Di Kerajaan Banten. Pada masa kerajaan Sultan Haji ini, Kerajaan Banten menjadi mundur. Ya, karena dia ada konflik dengan ayahnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Banten. Yang pertama ada Masjid Agung Banten. Nah, coba perhatikan. Di sini di bangunan masjid ini di mana bangunan yang merasa unik. Itu Bu, menara seperti menara apa? Mercusuar. Mercusuar. Nah, menara mercusuar ini dibangun oleh orang Belanda yang pertama kali melarikan diri dari Batavia. Nah, dibangunnya lah ini. Nah, Masjid Agung Banten ini memiliki 3 kutub budaya yaitu Cina, Arab, dan Belanda. Nah, selanjutnya ada Museum Situs Kepurbakaran Banten. Nah, nanti kalau anak-anak ibu tuh jalan-jalan ke Banten jangan lupa pergi ke museum ini karena banyak peninggalan kerajaan yang ada di sini. Oke, selanjutnya. Nah, coba Anda perhatikan, apakah benar dari peninggalan Kerajaan Banten ini namanya ini Betes Badwit? Apakah ini Istana Keraton Sulawsowan atau ini Istana Keraton Kebon? Apakah ini benar? Tidak. Nah, siapa yang ingin membenarkannya? Kalau yang Banten Spellwitz itu yang gambar 3. Langsung kasih panah. Sana itu kan bocor. Oke, selanjutnya ada lagi. Sana kan telepon. Ini sana kedua tapi yang main teratur. Iya kayak temen itu yang pertama itu tak ya. Yang di musuh itu. Ki. Gak salah tapi. Apa salah? Juga ketangkep tersalah lah. Kalian Nah, kalau belajar pasti tahu nama-nama peninggalan yang ada di kelas. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham? Ada yang ingin ditanyakan? boleh bertanya nak, kenapa dinamakan dengan Banten Spellwitz? Itu apakah peninggalan dari
tentang kapal Banten seperti ini yang ada di Banten. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Ini mana? Banten itu dipunya karena kan komoditas yang ada di Banten itu kan lada dan beras. Jadi kan orang-orang luar itu kan ingin datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah karena lada dan beras itu sebagai tujuan mereka untuk Mencari kekayaan. komoditas dia itu untuk apa? Berdagang. Iya, berdagang untuk apa tadi? Karena dia penting untuk paham? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, sampai sini paham ya? Oke, di sini ibu akan membagikan anak-anak ibu kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari 3 kelompok. Kelompoknya itu ibu yang bagikan atau anak-anak sendiri yang bikin? Ibu aja Bu. Oke. Oke, 2 baris ini kelompok 1, 2 baris ini kelompok 2, 2 baris ini kelompok 3. Silakan membentuk lingkaran. Sejak pemerintahan Sultan. Silakan anak-anak ibu membentuk lingkaran. Ibu aku kelompok mana? Satu. Ini kenapa kok belum dibentuk lingkarannya? Kamu diskusi kelompok. Rizky, Alan, Tasya, Delisha, Vicky, silakan membentuk kelompok. Nah, kelompok 1 itu membahas atau uraikan tentang sistem pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kelompok 2 itu jelaskan bagaimana kehidupan ekonomi dan kebudayaan kepercayaan pada masa Kerajaan Banten. Nah, pada kelompok 3 jelaskan masa pembentukan Kerajaan Banten. Oke. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa itu kan terkenal sebagai sultan yang itu. Pada masa puncak kejayaan Banten itu kan dari tangan dia. Nah, sebutkan bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Sultan Ageng Tirtayasa itu sehingga membuat Kerajaan Banten itu mencapai puncak kejayaannya. Udah siap kelompok 3? Tunggu dulu temannya lain ya. Ini nunggu dulu kok. Sawit hitam. Sawit putih dan Bagaimana? Ya. Indah betul. Bu, median gerinda ya, Bu. Kali kelompok 1, Bu. Ya, kenapa? Ini mereka lagi dulu. Kelompoknya aja. Rangga tuh Bu. Rangga jangan jahit. Enggak ada dari Bu. Silakan balik lagi ke sini. Maksudnya ya seorang cewek. Enggak apa-apa. Nanti kalau ada ganggu bilang aja kami. Ibu kuat kok. Eh. Ibu superhero. Pendek, tolong ada rusak.
Jadi mana? Cina sih kan dia tu. Penting mah. Tadi kan main ibu mah. Bukan ibu mah. Dia akan langsung dia. Kalau di sini apa kan? Kalau kau kan kini ada kan. Itu mah. Ini kan mana ni? Dia orang itu ya letak. Sudah selesai? Ya, Bu. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1. Yang ini Bang, ini enggak. bang. Ya Allah, dia minta macam mana? Cocok dia minta mas. Bo, siap bo. Tak masuk. Macam dia ada tinggi. Habis itu begini dia ulang rumah. Ini masih siapa? Aku semua aku tidak bisa boleh. Semua kerja tak untuk ini undang itu semua. Iya sana. Tak wajar. Proposal ni dulu mungkin awak tidak sudah benar-benar dalam ni dia mau proposal ke dalam itu mau dulu tak ada awak ikut mau jawab dah dia juga Masuk je. mana Ya, masuk je. itu maksud mana Tinggal 3 menit lagi ya. Dia proposal. aneh apa kan Dulu baca. Apa ni kan? Iya, tak boleh tak. Itu nak ajar. Tutur Islam. Lan, makan udah. Makan. KWN nak KWN tu.
Masa itu pada masa VOC dia menetapkan berjanji monopoli perdagangan yang merugikan persaudaraan Aceh, kemudian serta menolak janji dan ini menjadi Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu Sultan Aman Martayasa yang mewujudkan Banten sebagai kerajaan yang merasa besar di bidang ekonomi dan berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasehat sultan. Ketika terjadi sengketa antara dua putra, di antara dua putranya, yaitu Sultan Haji dan Pangeran Surabaya, di mana pada saat itu Belanda dicampur dengan seperti dengan Sultan Haji itu menunjukkan Sultan Agung. Sekian, terima kasih. Silakan kelompok yang ada yang ingin bertanya dengan kelompok satu? Oke, tidak ada. Jadi paham ya? Oke, selanjutnya kelompok dua. Jelaskan bagaimana kehidupan ekonomi dan kebudayaan serta kesehatan pada masa kerajaan Banten. Kehidupan ekonomi kerajaan Banten. Banten di bawah pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan seperti negara agama Islam. Adapun maksud-maksudnya ialah letaknya strategis. Yang kedua, jatuhnya Malaka dagang Portugis sehingga para pedagang Islam tidak singgah lagi atau Malaka namun langsung menuju Banten. Yang ketiga, Banten mempunyai bahan ekspor seperti yakni lada. Banten menjadi maju banyak pertumbuhan pedagang-pedagang dari Arab, Persia, Barat dan Cina, Turki dan sebagainya. Kehidupan sosial kerajaan Banten sejak Banten diislamkan oleh Fathahillah pada tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan agama Islam. Setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam semakin ke daerah pedalaman. Dengan kerajaan yang ikut ke pedalaman ke daerah Banten Selatan, biasa dikenal sebagai suku Baduy. Kepercayaan termasuk kerajaan Banten yaitu penganut agama Islam. Oke, ada yang ingin ditanyakan pada kelompok dua? Tidak ada yang ingin ditanyakan pada kelompok dua? Sudah, Bu. Oke, berarti sudah paham ya? Oke, selanjutnya kelompok tiga. Silakan presentasikan. Juga saya perwakilan dari kelompok 3 yang dimana jelaskan masalah keruntuhan kerajaan Banten. Karena itu kerajaan Banten sedang memperjuangkan melawan Persia keluar dari wilayah mereka. Namun situasi ini justru merupakan bandar untuk melakukan politik adu domba. Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji yang saat itu terlibat konflik. Politik adu domba yang dilakukan Belanda berhasil dan Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda. Kemudian pada tahun 1683 Sultan Agung Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya Sultan Haji. Sudah? Adakah yang ditanyakan pada kelompok tiga? Oh, enggak ada yang bertanya. Puasa, harus kita semua kalau mau puasa. Berarti sudah paham ya materi yang dikasih kelompok tiga? Sudah. Oke. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang sistem pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Seperti yang dijelaskan tadi oleh kelompok 1, bahwa Sultan Agung Tirtayasa ini merupakan sultan yang terkenal karena pada masa puncak kejayaan pemerintahan Banten itu berada di tangan Sultan Agung Tirtayasa.
lada dan beras. Selanjutnya tuh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Nah, jika jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, maka pelayar-pelayaran yang datang ke Banten itu atau datang ke Malaka itu akan membayar pajak yang sangat tinggi, sehingga dia harus melalui selatan untuk melalui penjelajahan ke Banten untuk mendapatkan gratis, tidak ditanggung pajak. Nah, oke, selanjutnya kehidupan kebudayaan serta kepercayaan masa kerajaan Banten. Nah, di kehidupan sosialnya kerajaan Banten itu masyarakatnya secara perlahan-lahan sudah menganut ajaran agama Islam. Nah, bagi mereka yang tidak ingin menganut ajaran agama Islam, ia akan menganut ajaran agama yang terdahulu, yaitu di saat Maulana Yusuf yang berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran, yaitu kerajaan Hindu, sehingga otomatis yang saat itu penduduknya sudah mengalami yang saat itu agamanya agama Hindu itu akan perlahan-lahan menganut agama Islam. Dan bagi mereka yang tidak, ia akan menyingkir ke pedalaman yang disebut tadi yang ditampilkan pokok tadi apa? Bagi mereka yang tidak ingin menganut agama Islam disebut dengan suku Baduy. Oke, nah suku Baduy itu menganut kepercayaan Pasundan Kapitan yang merupakan tradisi-tradisi lama dan menolak pengaruh dari luar yang baru. Nah, oke, selanjutnya kemunduran kerajaan Banten yang tadi didiskusikan oleh kelompok 3 karena terjadi perang saudara antara Sultan Agung Tirtayasa dengan Sultan Haji. Nah, selanjutnya kedatangan Belanda yaitu VOC di Nusantara. Terus adanya politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda antara Sultan Agung Tirtayasa dengan Sultan Haji. Terus terakhir itu ditandatanganinya perjanjian antara Banten dan Belanda oleh Sultan Haji. Oke, sekian materi yang Ibu dapat jelaskan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu paham dan mengerti atas materi kita pada hari ini. Nah, sampai di sini Ibu ingin tanyakan kembali, adakah anak-anak Ibu yang masih belum mengerti? Tidak, Bu. Yakin, Ibu? Oke. Karena pelajaran kita sudah selesai dan waktu pun sudah selesai, Ibu persilakan kepada kita untuk mengikuti. Baik. Nah, baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersyukur mulai. Bersyukur selesai. Oke. Ibu pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.